Boksu mendorong Inho sampai ke pinggir lapangan. Cahaya, harapan dan bintang sojunggak. Inho, kenapa kau ada di kelas itu? Tanya Boksu kecewa. Inho bilang nilainya anjlok ketika ujian, padahal ia harusnya masuk kelas Ivy. Jangan beritahu ibu, ya paman, pinta Inho. Boksu berteriak agar tidak memukul Inho. Ketika berhasil meredakan emosinya, ia meminta Inho jujur padanya. Inho bilang ia sungguh-sungguh. Kau sungguh mau bohong padaku? Lalu game apa itu? Kata Boksu. Inho bilang mereka teman, jadi saling membantu. Ia bahkan bilang kalau mereka adalah anak-anak yang baik. Boksu menunggu. Benar, aku bodoh dan aku malah dirundung, aku Inho. Boksu semakin marah. Lalu di usia paman seperti ini kenapa kembali ke sekolah? Boksu ingin memukul Inho lagi dan menyuruhnya sadar. Kaulah satu-satunya harapan ibumu. Kau lihat bagaimana nenekmu menderita karena aku. Bagaimana kau bisa seperti ini saat kau melihat itu semua? Bagaimana kau bisa berbohong? Kata Boksu. Inho berlutut dan bilang akan melakukan apapun yang Boksu minta. Tolong jangan beritahu ibu, kata Inho. Boksu bilang berbohong tidak akan menyelesaikan masalah. Hei, Kang Inho pernah tidak berlutut dan memohon pada kita seperti itu? Tidak pernah, kan? Siapa berandal tua itu? Sion, siswa berambut belah pinggir menduga Boksu dan Inho bersaudara karena marga mereka sama. Pokoknya, Inho tidak bisa mendapat perundungan lain, kata Sengwo. Boksu sangat kesal karena melihat Inho tidur di kelas saat jam pelajaran. Yang John menyuruh Boksu membaca, tapi Boksu sama sekali tidak mendengarnya karena sedang serius memperhatikan Inho. Baiklah, karena ini hari pertamamu, Bapak yang akan baca, kata Yang John. Ternyata di kelas itu sama sekali tidak ada yang memperhatikan pelajaran, bahkan sebagian besar memilih tidur. Bel berbunyi dan Yang John pun pergi. Hei, Kang Inho, pergi cari Bulber, kata Sengwo. Inho menurut. Boksu kesal dan membanting mejanya. Siswa kamera langsung merekam kejadian itu. Hei, kata Boksu sambil menendang kursinya ke belakang. Sengwo bertanya ada apa? Inho terlihat cemas. RGGGH. Boksu berhasil menahan amarahnya. Aku bisa berlari 100 meter dalam 11 detik. Sengwo bertanya apa maksudnya. Aku akan pergi mengambil Bulberg itu, kata Boksu lalu berbalik. Tapi ia menoleh lagi, apa itu Bulberg? Burger bulgogi, kata siswa berambut pendek. Boksu mengambil uang dari tangan Sengwo dan langsung berlari. Tubuh bagian atas pada sudut 45 derajat. Harus mengurangi hambatan angina. Pusat gravitasi ada di sebelah kiri. Pertahankan kecepatan saat akan jatuh. Kakiku harus ingat ketinggian dan jumlah tangga, 9, 10, 11. Mendarat, menggunakan atletisme dan naluri untuk menghindari rintangan. Aku harus lebih cepat dibanding Inho. Boksu sampai di kantin. Ia terdiam karena di sana hanya boleh bicara menggunakan bahasa Inggris. Telinga Boksu langsung berdenging saat mendengar kalimat bahasa Inggris. Boksu menggunakan aplikasi ponselnya untuk menerjemahkan kalau dia ingin membeli 3 Bulberg. Tapi ponselnya malah berkata, beri aku 3 bola bak. Para siswa yang ada di sana tertawa. Yure fantastik, kata penjaga kantin. Harapan keluargaku, Inho, dirundung. Keponakanku yang malang. Aku harus lebih cepat dibanding Inho. Boksu sampai di kelas dan memberikan Bulbergnya. Napasnya terengah-engah. Sengwo bilang waktu Boksu 3 menit 15 detik, sedangkan rekor Inho sebelumnya 4 menit 28 detik. Ia bilang tetap saja lebih enak jika Inho yang beli. Teman yang lain menyebut Boksu yang sudah tua bisa saja pingsan. Boksu mengangkat tangan ingin memukul, tapi kemudian ia mengambil Bulberg dari tangan Sengwo dan membukakan bungkusnya. Aku bukakan untukmu. Terkejut tidak? Hahaha, katanya nelangsa. Hei, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang aku pengantar camilan. Aku pengantar camilan, ya? Jangan lupakan itu, kata Boksu. Di ruang ketua dewan, Guru Song mengatakan bahwa jumlah pengaduan menurun drastis dan demonstran sudah berhenti memprotes. Pak Kim bertanya apa Seho benar-benar membiarkan Boksu kembali ke sekolah. Dia sudah menjadi murid kita. Apa yang salah, kata Seho. Pak Kim hanya ingin tahu apakah itu sementara saja. Guru Song bilang Boksu pasti akan membuat masalah. Berarti dia mungkin akan melakukannya. Kalian harus mengurusnya ketika itu terjadi, kata Seho. Pak Kim dan Guru Song tertawa, karena sudah mengerti maksud Seho. Para perundung membuat Inho menyapu sendirian. Aish, anak-anak itu. Boksu ingin membantu, tapi tidak jadi karena Inho menggelengkan kepalanya agar tidak masuk. Boksu tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak punya waktu untuk ini. Inho, kau menghalangi balas dendamku, kata Boksu kesal.
Rencanaku bisa kacau, kata Boksu dalam hati. Di ruang bimbingan konseling, Sujong melihat Boksu belum mengisi alasannya berhenti sekolah dulu. Alasan pribadi, tulis Sujong. Guru Park menepuk bahu Boksu dari belakang. Boksu langsung mearik dan menyergapnya. Ah, lepas, erang Guru Park kesakitan. Boksu melepaskannya. Sudah kubilang jangan mendekatiku dari belakang, kata Boksu. Guru Park bertanya kenapa Boksu sangat serius di hari pertamanya sekolah dan mengajak Boksu pergi. Kemana? Tidak, aku tidak mau, ikut saja, kata Guru Park lalu merangkul paksa Boksu. Guru Park menuangkan minuman untuk Boksu sebagai ucapan selamat karena kembali menjadi siswa. Kenapa seorang guru membuat siswanya minum, kata Boksu dan memberikan gelas minuman itu untuk Guru Park. Boksu memilih untuk minum air putih. Guru Park senang Boksu kembali ke sekolah. Ia mengambilkan ayam untuknya, tapi Boksu malah meletakkan daging ayam itu ke piring Guru Park. Astaga, kau sudah dewasa, kata Guru Park bangga. Aku lebih suka sayap, kata Boksu lalu memakannya. Guru Park menghela napas dan membatalkan rasa bangganya. Gyeong Heon dan Minji datang dan bergabung bersama mereka. Gyeong Heon bertanya kenapa Boksu lesu. Minji menyindir kalau Boksu pasti lelah seharian di sekolah. Selamat kembali ke sekolah, kata Minji. Boksu meminta maaf karena ia tidak memberitahu dulu, karena tidak mau membuat Minji khawatir. Tentu aku khawatir, akan ada banyak gadis muda yang cantik. Mereka masih muda jadi mereka punya visi yang bagus. Mereka bisa melihat Boksuku yang tampan dengan sangat baik. Minji bilang ia tidak bisa melawan usia, walaupun secantik apapun dia. Aku harus melihat Kang Boksu dikelilingi oleh wanita lagi. Pak, apa Bapak menjadi wali kelasnya lagi? Boleh ku minta untuk memperlakukannya dengan baik, kata Minji. Tidak, aku harus ke toilet, kata Guru Park lalu pergi. Minji menuangkan minuman ke beberapa gelas, tetapi meminumnya sendiri. Wajahnya sampai memerah. Gyeong Heon mulai menghitung, 3, 2, 1. Ia meletakkan tangannya tepat saat kepala Minji jatuh ke meja. Sujong membeli 2 kaleng minuman. 5.000 won, kata Simran. Sujong melarangnya mengucapkan kata 5. Aku katana 5.000 karena memang harganya 5.000, Simran, haruskah kukatakan 50 juta? Sujong, hei, San Sujong, kata Gyeong Heon terkejut. Minji bahkan sampai bangun saat mendengar Sujong menjadi wali kelas Boksu. Maksudmu, Sujong ada di sekolahmu, kata Minji. Gyeong Heon menyuruhnya tenang, tapi Minji malah menarik kerahnya. Aku juga mau ke sekolah. Aku mau ke sana juga. Gyeong Heon bertanya kenapa Minji mau kembali. Boksu, San Sujong, aku tidak bisa melihat kalian berdua bersama, kata Minji lalu tidur lagi. Gyeong Heon dengan sigap meletakkan tangannya agar kepala Minji tidak terluka. Gyeong Heon bertanya bagaimana Sujong bisa menjadi wali kelas Boksu dan bagaimana rasanya bertemu lagi dengannya. Ia bertanya apa jantung Boksu berdebar. Sudah kubilang keluargaku punya masalah jantung. Berhenti bertanya padaku, kata Boksu. Gyeong Heon bertanya apa yang akan Boksu lakukan karena ia khawatir Boksu merusak segalanya di sekolah. Aku sudah tua sekarang, kenapa juga aku melakukan itu, protes Boksu. Boksu yakin Seho punya kelemahan dan ia akan menghancurkannya. Untuk Sujong, aku akan mencari tahu kenapa dia melakukan itu padaku, kata Boksu. Gyeong Heon bilang Boksu masih punya perasaan pada Sujong. Tidak, aku hanya penasaran. Aku masih penasaran kenapa dia melakukan itu padaku. Boksu bertanya kenapa Guru Park belum kembali. Gyeong Heon bertanya apa tadi Guru Park minum. Ya, 1 bir, kata Boksu. Gyeong Heon menghela napas. 1 minuman bisa membuatnya mabuk. Dia selalu pulang saat mabuk, kata Gyeong Heon. Mereka terpaksa membayar tagihannya. Sementara itu di rumah Seho, Nyonya Im bilang ia sudah meminta para pelayan untuk memberi perhatian ekstra karena Seho ada di rumah. Seho terkejut melihat menu yang ada di meja. Duduklah, kata Nyonya Im. Seho berkata ibunya masih suka makanan laut. Daging tidak bagus untukmu, kata Nyonya Im. Koki datang membawakan sup. Terima kasih, kata Seho. Nyonya Im meletakkan udang di piring Seho dan berkata bahwa banyak hal yang harus Seho lakukan sekarang. Kami juga tidak bisa menjamin hal seperti itu tidak akan terjadi lagi, kata Nyonya Im. Seho berjanji akan melakukan yang terbaik. Kenapa tidak makan, kau masih pilih-pilih? Seho memakan udangnya dan juga menyuapkan kuah supnya. Enaknya, katanya. Nyonya Im kemudian pergi untuk menjawab ponselnya. Seho tersedak dan Koki langsung menolongnya. Anda tidak apa-apa, tanya Koki itu khawatir.
Seho, Chef, aku alergi terhadap kerang, jadi jangan sembarangan memilih makananku. Koki, maaf, saya masih baru. Ibu Anda bilang Anda tidak alergi terhadap apapun. Seho, dia mungkin lupa. Kami tidak pernah saling bertemu. Seho berlari ke kamarnya. Ia menjadi lebih tenang setelah meminum obatnya. Ibu menunggu Boksu di luar ramah dan menyambutnya dengan ceria. Ibu kenapa, aneh begitu, kata Boksu heran. Ibu bilang Sojung, kakak Boksu, selalu melakukan itu jika Inho pulang sekolah. Ibu mengambil tas Boksu yang terasa ringan. Ia bertanya apa Boksu benar-benar pergi ke sekolah. Bu, anak-anak belakangan ini tidak membawa buku ke sekolah. Bahkan papan tulis bisa menghapus sendiri, kata Boksu beralasan. Ibu bertanya apakah robot yang melakukannya dan AOA mereka bisa membersihkan restoran juga. Ia bertanya apa Boksu sudah makan. Sudah tadi, kata Boksu yang heran karena ibunya berhenti berjalan. Kenapa, Bu? Ibu bilang Boksu terlihat keren dengan seragam itu. Astaga, sebelumnya ibu mengomeliku tentang kembali ke sekolah, kata Boksu. Boksu berpose genit dan mengedipkan sebelah matanya. Ayo, aku dingin, ajak Boksu. Ibu kesal dan ingin memukulnya. Hei, Kang Boksu, panggil kakaknya. Jangan bertingkah seolah kau kenal Inho. Jangan pergi ke kelasnya dan bersikap seperti pamannya. Kau akan menurunkan derajatnya. Kau mengerti? Boksu menyuruhnya diam karena kakaknya tidak tahu apa-apa. Sojung bilang ia tahu apa yang terjadi, karena sudah menjadi orang tua selama bertahun-tahun. Wah, astaga, kata Boksu kesal karena ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang Inho. Ibu memukul Sojung dengan keras dan menyuruhnya memperhatikan cara bicaranya. Anakmu bukan satu-satunya yang berharga, protes ibu lalu mengejar Boksu. Inho pasti malu, aku anak ibu juga, kata Sojung mengejar ibunya. Boksu yang ternyata satu kamar dengan Inho tidak bisa tidur. Ia mengingat perkataan Sujong yang tidak ia mengerti siang tadi. Jika kau tulus, kau tidak akan melakukan itu kepadaku, kata Sujong. Apa yang kau katakan, San Sujong? Gumam Boksu lalu berusaha untuk memejamkan matanya. Sujong juga tidak bisa tidur. Ia bangun dan meminum banyak air. Apa aku menopause, katanya. Keesokan harinya di klinik sekolah, Sujong berteriak kesakitan saat Dr. Park Min-hee menekan perutnya. Ia mendiagnosis bahwa bagian perut Sujong pengap, tidak bisa tidur, mengalami gangguan pencernaan, selalu marah dan merasa demam. Sujong mengangguk. Dr. Park bilang gejala Sujong sama dengan apa yang dirasakan Pak Kim saat kehilangan 50 juta won di investasi saham. Aneh sekali, gejala semacam ini muncul saat seseorang kehilangan uang. Itu stres akibat kemarahan, ujarnya. Dr. Park memberikan sebuah botol. Sujong bertanya apa obat itu bisa membantunya. Itu hanya vitamin, jadi tidak akan membantu. Tapi kau harus mencari penyebabnya dan mengatasinya, kata Dr. Park. Sujong menerangkan pelajaran, tapi hanya Boksu yang memperhatikannya, yang lainnya sibuk menggambar atau tidur. Ia bertanya apakah sudah ada menyiapkan parodi atau penciptaan kembali puisi. Tidak ada yang merespon, tidak ada yang tertarik bahkan ketika Sujong menjanjikan poin tambahan. Boksu lalu mengangkat tangannya, tapi Sujong pura-pura tidak melihatnya. Mungkin tidak ada, ibu boleh pergi, kata Sujong. Aku, kata Boksu. Para siswa mendengarnya, sehingga Sujong terpaksa mempersilakan. Boksu bilang ia akan mengeksplor kembali puisi Cross Eye View yang baru mereka pelajari. Judulnya adalah Tampilan 50 Juta Won. Katanya guru pertama itu menakutkan. Katanya guru kedua itu menakutkan. Katanya guru ketiga itu menakutkan. Katanya guru kelima itu menakutkan. Katanya guru kelima itu menakutkan, kata Boksu. Berhenti. Puisi macam apa itu? Hahaha, kata Sujong sambil tersenyum padahal ia kesal dan meremas kertas yang ada di tangannya. Boksu cuek saja dan meneruskan puisi karangannya. Otoritas guru telah menurun bersama dengan hati nurani dan rasa tanggung jawab mereka. Sebagai wakil dari 50 juta warga kami, aku membuat puisi ini untuk mengungkapkan rasa takut terhadap 5.000 guru, kata Boksu. Sujong bilang puisinya sangat rumit hingga ia tidak mengerti satu kata pun. Ia bilang akan memeriksa PR mereka setelah dikumpulkan. Boksu, ayo bicara dengan ibu, kata Sujong. Sujong menyebut Boksu tidak dewasa dan bertanya apa itu alasannya kembali ke sekolah. Bukan itu alasan aku kembali, kata Boksu. Sujong menanyakan alasannya. Hanya itu yang ingin kau katakan padaku? Sujong bertanya apa yang perlu mereka bicarakan.
Kau siswa dan aku guru, kata Sujong. Boksu melangkah pergi. Hei, Kang Boksu, mau kemana? Boksu bilang jika Sujong tidak ingin mengatakan sesuatu, maka ia akan membantu Sujong untuk mengingatnya. Ia menaiki tangga dan Sujong mengikutinya. Boksu ingin membawa Sujong ke atap, tapi jalannya sudah ditutup. Sujong bilang pihak sekolah menutup atap dan mengajak Boksu ke ruang konseling. Bagiku masih terbuka, kata Boksu lalu melangkah naik. Boksu menguatkan hatinya karena semakin ia melangkah naik, semakin ia mengingat kenangan buruk yang terjadi 9 tahun lalu. Kau datang, kata Seho. Boksu langsung menghajarnya. Tunggu, Boksu menghajarnya lagi. Sakit Boksu, hei, bagaimana kau bisa tahu? Tidak, kenapa kau memberitahunya, Sujong? Karena aku tidak menyukainya. Aku tidak pernah kalah dari siapapun saat berurusan dengan belajar. Dan aku sudah baik padanya, tapi dia terus mengabaikanku. Dia pacarku, brengsek, kata Boksu. Seho bertanya apa hubungannya dengannya. Hei, kau tidak merasa kasihan pada Sujong? Seho bertanya apa Boksu tidak kasihan padanya. Aku kasihan pada diriku sendiri, kata Seho. Boksu bertanya apa yang patut dikasihani tentang Seho. Boksu, kau tidak tahu apa-apa. Boksu mengangkat tangannya lagi, tapi ia tidak sanggup memukul Seho lagi. Ia menangis. Iya, Boksu berteriak sekencang-kencangnya. Dasar gila, katanya lalu melangkah pergi. Seho memanggilnya. Apalagi, brengsek? Boksu menoleh dan terkejut. Haruskah aku bunuh diri saja, kata Seho. Boksu khawatir dan menyuruhnya turun. Bukankah ini semua tidak berguna? Aku muak berusaha keras untuk hidup. Jika aku melompat dari sini, kurasa semuanya akan menjadi damai. Seho menggerakkan kakinya dan tubuhnya mulai oleng. Seho tertawa. Melihat Seho tertawa, Boksu merasa itu hanya iseng saja. Terserah saja, ada batasan untuk bercanda, kata Boksu lalu pergi. Seho mulai panik. Tunggu, Boksu, Kang Boksu, aku akan melompat. Boksu, tunggu, jangan pergi. Boksu berhenti berjalan, tapi tidak mau menoleh ke Seho lagi. Baiklah, selamat tinggal, Kang Boksu. Terima kasih untuk semuanya. Ketika akhirnya Boksu menoleh, Seho menjatuhkan dirinya sambil tersenyum. Boksu berlari untuk menyelamatkannya dan dia berhasil meraih dasi Seho. Seho, Kang Boksu, kau terlalu peduli. Boksu, hei, oh Seho. Cepat pegang tanganku. Cepat, Seho, Kang Boksu, bisa selamatkan aku? Boksu berusaha keras menahan agar Seho tidak jatuh. Kang Boksu, kata Seho sambil meraih tangan Boksu. Tolong selamatkan aku. Tapi Seho malah melepaskan tangan Boksu dan memilih jatuh. Seho jatuh mengenai cabang-cabang pohon dan barulah jatuh ke tanah. Tidak, teriak Boksu. Oh Seho, para siswa berkumpul melihat Seho yang sudah terkapar di tanah. Boksu syok. Seho masih bernapas. Sujong naik ke atap, tapi ia tidak menyaksikan keseluruhan kejadian itu. Boksu membuka pintu menuju atap. Ia terkejut karena Seho sudah ada di sana lebih dulu. Oh Seho, panggil Sujong yang masuk kemudian.